pesawat sebenarnya memang masuk ke dalam ranah ini, yaitu kendaraan pesawat itu sendiri dan helikopter, ya, pesawat dan helikopter. Dan memang ini kalau dilihat barangnya, ini barang yang sifatnya khusus, ya, lebih khusus lagi gitu, dan nggak semua orang punya. Jadi kalau transaksi, kemungkinan transaksi juga susah untuk mendapatkan transaksi yang sifatnya sesuai dengan prinsip-prinsip nilai pasar, ya. Jadi harus hati-hati dalam penentuan pendekatannya. Nah tadi transaksi yang ada di luar sana karena sifatnya ini sangat-sangat unik, ya. Kadang memang nggak menggambarkan harga yang sangat atau yang wajar, ya, atau nilai atau transaksi yang wajar. Sebagian besar menggunakan transaksi khusus. Sebagai contoh, ketika kita bicara misalnya seandainya gitu, seandainya pesawat kepresidenan kita dijual misalnya, itu kemungkinan ketika kita tahu transaksinya dan tahu misalnya pembelinya adalah orang Indonesia, kemungkinan nilainya lebih tinggi. Kenapa? Karena ya tadi ada suatu nilai histori yang ingin dibuat sebagai warga negara. Saya punya pesawat bekas pesawat presiden misalnya. Itu sebagai contoh. Mungkin helikopter atau apa. Dan berlaku juga untuk yang model pesawat-pesawat di luar sana. Misalnya pesawat mungkin bukan Air Force One-nya, tapi mungkin pesawat helikopternya yang dipakai oleh POTUS, ya, President of United States, ya. Atau mungkin dari First Lady-nya, FLOTUS misalnya. Itu pasti akan punya nilai yang tinggi ketika itu dijual ke pasaran, apalagi untuk pasar mereka. Ya, tapi untuk di luar kemungkinan nilainya bisa wajar kalau pembelinya orang luar. Makanya itu warga hati-hati dalam melihat transaksi pada jenis barang ini. Ya, harus hati-hati sekali kita. Ya. Di Indonesia sendiri saya belum, ya mungkin karena memang belum pernah disuruh melakukan penilaian yang tujuannya untuk jual beli untuk pesawat, ya belum pernah mencari data lebih detail. Tapi kecuali untuk yang sifatnya untuk tujuan pencatatan, tujuannya untuk penghapusan, ya, itu kita pakai. Tapi itu pun menggunakannya bukan ke sini arahnya, tapi ke penilaian limbah padat nanti, yang topik terakhir kita, ya, penilaian limbah padat. Yang kita anggap limbah padat ya semua yang dari awal ke akhir yang memang nggak berfungsi, dinilainya berdasarkan apa? Dari komponen penyusunnya, ya. Itu yang sering kami lakukan di sana. Nah, untuk bagian-bagian pesawat mungkin kalian bisa lihat, ya kalian kalau anak sekarang naik pesawat tuh kayaknya udah lebih gampang, ya. Saya baru setelah lulus dapat kesempatan naik pesawat. Saya itu nggak terhitung sampai sekarang. Mungkin kalau di wilayah Indonesia yang belum saya datengin tinggal 8 atau 7 provinsi, baru tinggal itu aja yang belum saya datengin. Dan semuanya rata-rata menggunakan pesawat pasti, ya. Negara kita negara kepulauan, kedinasan, kita menilai segala macam, ya. Tinggal 7 atau 8 provinsi yang belum datengin, dan semuanya rata-rata menggunakan pesawat. Jadi secara umum kalian pasti paham, ya, namanya bagian-bagiannya yang mana, mesinnya di mana, ya nggak perlu saya jelaskan. Pengetahuan awam seperti ini ya kita sama-sama tahu apa kita ini. Mesin biasanya di sayap, untuk penampang bahan bakar juga biasanya di sayap, biasanya ada mesin tambahan di tail, di belakang, atau malah beberapa jenis pesawat dia itu mesinnya menempelnya di bodi belakang, bukan di sayap atas, ada sayap depan juga biasanya beberapa mesin, ada yang 4, ada enggak cuma 2, kalau berbadan besar kayak model Airbus malah lebih dari 4 dengan mesinnya, ya. Terus untuk helikopter, ya alat geraknya menggunakan blade, ya. Blade-nya biasanya ini satu blade, ada yang biasanya ada tambah lagi di sini. Terus ada lagi yang double, model-model kayak helikopter yang perang, ya. Biasanya ada 2, kanan kiri biasanya masuk ke sana. Nah, disebut bertempur lebih keren lagi, model Apache, sebagai macam itu memang lebih khusus lagi untuk, dan ini teknologinya juga nggak sembarangan, ya, ketika kita menilai model seperti ini. Dan memang karena tadi, ya, sifatnya kita ada beberapa yang memang masuk ke dalam alutsista, ya, dari penilaian kami pun nggak bisa menyentuh ke sana, ya, kalau udah ke persenjataan. Makanya ketika kita bicara pesawat, ini lebih yang sifatnya ke komersial, ya. Kita lihatnya, ya, pesawatnya pesawat komersial. Helikopter ini juga tipikal helikopter komersial, bukan helikopter perang, ya. Komponennya juga masih komponen untuk komersial juga.
Nah, untuk dokumen-dokumennya secara umum ya, ada sertifikat pendaftaran, registrasinya pesawatnya di mana. Ini bukan yang model GA sekian atau kalau Lion apa tuh modelnya CT sekian, itu bukan. Tapi lebih kayak kalau di pesawat ada PK sekian, nah itu adalah pendaftarannya. Terus ada kelayak udaraan ya, pasti ini ada periodically di update. Bisingan juga sama, berapa desibel maksimal gitu kan. Spesifikasi operasinya secara umum, penggunaan radio karena pasti komunikasinya lewat situ, asuransi pihak-pihak kalau memang ada, biasanya sih ada, sangat jarang yang nggak ada, resiko tinggi ya. Sampai dengan buku catatan perjalanan atau logbook untuk memastikan pesawat itu berapa kilometer harus dia jalan atau dibilangnya jam terbangnya berapa ya. Logbooknya ada dari sekian dari mana ke kemana, punya standar ya, dari Jakarta ke Jogja itu berarti sekian kilometer misalnya. Jadi nggak real sebenarnya, tapi lebih ke dari tujuan ke tujuannya satu-satu gitu tadi. Untuk data pembandingnya, data pasalnya bisa diambil dari sini. Kalau kalian dapat yang lain, nanti info ke saya saja. Ini contoh untuk situs-situs yang bisa kalian lihat penawaran jual belinya ya, untuk pesawat. Nah, secara umum kita akan coba lihat industrinya seperti apa sih ya. Industrinya kalau kita lihat dari airline industri itu number passenger-nya itu naik. Ya lebih passenger kita ya lihatnya naik ya. Dari sampai dengan 2000 berapa nih? 2018-an ya. 18 itu naik sampai mungkin 4,5 billion itu berarti miliar ya. Billion passenger. 4,5 billion passenger. Ini angkanya kelihatannya kalau dari sini cukup eksponensial ya. Kelihatan dari sini melandai, ini udah mulai curang. Artinya mungkin akan meninggi ya. Cuma kemarin ada COVID, ini pasti turun. Ya, ada COVID. Ya. Kalau dia kelihatannya kayak eksponensial, nggak linear. Ya. Ini kelihatan dari curve-nya, dari singgungnya semakin steep. Ya. Kalau ini landai, ini steep, tapi ini akan turun lagi, mungkin akan naik lagi nanti ya, secara eksponensial. Terus dari segi apa nih? RPM ya, rate per miles atau apa nih? Saya juga kurang paham RPM. Jadi ini juga naik terus ya, billion dari 4.000 sampai dengan 5.000 billion. Ya. Revenue per passenger per mile kayaknya ini masuknya ya. Ini naiknya juga tinggi. Ya. Terus secara umum lah ini baru kita lihat linear ya, perbandingan load factor-nya, ya tingkat keterisiannya dia lebih linear, sudah menyentuh sampai dengan angka 80% tingkat keterisiannya. Kemudian kemarin ya pandemi langsung turun lagi, saya nggak tahu angkanya berapa. Nanti kita cari tahu bareng-bareng. Load factor-nya turun nggak? Ya. Nah, kita sandingkan dua kurva yang tadi, RPM dan load factor, ini kelihatan ya. Ini juga melihat, pasti nih ya, melihat data yang ada, kita bisa perkirakan. Kalau nggak ada COVID, ini terjadi, maka ini akan melonjak terus. Ya. Load factor-nya akan mungkin sampai dengan 80% di tahun 2040. Tapi ada COVID, kemungkinan akan turun juga, seperti shock di sini. Tapi shocknya mungkin bukan di sini, tapi di sini. Ya, di sini shocknya turun, lalu mungkin naik lagi. Ini juga spending. Ini untuk merek-merek yang ada yang paling besar ada Boeing sama Airbus. Maaf nih suara hujannya lumayan keras ya, terganggu. Jadi ada Boeing dan Airbus. Ya. Kita nggak tahu nanti dengan adanya kasus Boeing kemarin apakah penjualannya menurun atau tidak. Ya. Terus yang terkait dengan malfunction di sistemnya mereka, sensor mereka. Secara umum kalau dari pengirimannya, ya tingkat pengirimannya, market share-nya kelihatan di sini untuk totalnya itu sampai dengan 28.000 pesawat itu dari Boeing. Total penjualan di seluruh dunia 24.000, Boeing-nya 13.000, hampir 14.000, Airbus hampir 10.000, lainnya ada Bombardier, Embraer, dan ada. Kalau ditanya saya udah naik yang mana aja ya, saya baru yang 3 ini ya, dari Boeing, Airbus, sama Bombardier, yang lain belum. Mungkin pernah ya kali yang selain Bombardier kayak Cessna, saya pernah kayaknya, tapi saya lupa. Cessna saya cek mungkin pernah juga Cessna. Nah, pendekatan yang dipakai sekali lagi ya kita mengandalkan 3 pendekatan yang ada. Data pasar, biaya, atau pendapatan.
Ya, aku udah pernah lepas dari ini. Sebentar, saya tutup pintu dulu. Ya, sorry. Ini pendekatan tetap 3, ya. Nggak bisa kita ngarang pendekatan yang lain. Tetap 3, tapi memang tadi sampai saat ini saya belum dapat untuk yang data pasar. Data pasar untuk contoh yang realnya saya belum dapat, ya. Komparasinya seperti apa? Sudah saya sampaikan di sini, susah misalnya untuk mendefinisikan transaksi itu wajar atau enggak. Makanya di sini di poin saya coba ini notate-nya, saya kadang berfungsi kadang enggak. Nah, saya mau menggarisbawahi yang di sini nih. Yang ini, kata ini. Sorry. Jadi ketika bicara masalah ini, terus kita bilang assume that knowledge and for buyer itu tidak akan membayar lebih untuk suatu barang dalam ini pesawat yang punya fungsi yang sama. Ya misalnya tadi, ketika kita bicara transaksional, ketika barang misalnya bekas dari Presiden RI misalnya dijual, misalnya sama-sama Boeing 737, apakah akan sama transaksinya ketika dibuat atau terjadi transaksi antara yang membeli warga Indonesia dengan warga luar? Gitu. Karena kalau kita secara hipotesa, secara ini pasti harusnya kalau warga Indonesia lebih menghargai pesawat bekas kepresidenan misalnya. Itu sebagai contoh. Jadi kita di sini ketika kita bicara pendekatan dalam pasar, mencari yang similar, ya, similar, dan juga yang menggunakan prinsip ini, ya, for a similar aircraft, ya, di kata kunci ini, itu yang kadang kita menjadi masalah. Ya. Jadi pertama mencari pesawat yang sama dulu, atau yang sebanding sejenis sebagai prinsip awal. Yang kedua ada ini enggak, ya. Jadi dia akan membayar lebih. Nah, kalau dia pesawatnya yang sama, ya, dia tidak akan membayar lebih prinsip ini. Jadi ini bukan pada pesawat kita, tapi data pembanding yang kita punya. Ya. Kalau pesawat kita ya pasti kita melihatnya misalnya kita disuruh menjual pesawat presidenan. Ya, kita lihat harga wajarnya dia berapa. Nanti biar pasar yang menentukan. Karena biasanya kalau pesawat-pesawat itu kan kita lelang, ya. Kita lelang, kita option, terus kita dapat harga lebih tinggi daripada nilai limitnya. Penentuan nilai limit kan kita melihatnya dari harga wajar di pasaran dulu. Nah, kita mencari tadi. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara masalah ini prinsipnya apa sebenarnya? Prinsipnya adalah terkait dengan yang namanya asymmetric information. Jangan ada asymmetric information terkait dengan pesawat yang akan dijual beli. Sebenarnya nggak cuma pesawat, tapi semua barangnya. Karena prinsip-prinsip terkait dengan harga wajar kan memenuhi beberapa syarat, harus memenuhi beberapa syarat. Dan itu yang bisa dipakai sebagai data pembanding. Nah, untuk kasus yang pesawat agak susah. Karena terbatas pasarnya, khusus pasarnya, dan pembelinya juga khusus. Kadang sudah tidak menggunakan yang prinsip menggunakan logika kita secara umum. Kalau mobil masih ya menggunakan, saya akan melihat mobil misalnya ada Avanza, 2 Avanza, atau 2 Daihatsu Xenia, atau 2 Expander gitu. Saya akan membandingkan secara fungsi, saya akan memberikan harga lebih untuk yang fungsinya lebih tinggi. Nah mungkin yang ini karena pasnya terbatas, kadang ya kondisinya ya cuma ada itu, mau nggak mau saya akan beli gitu misalnya. Atau malah dari sisi yang lain, dari sisi yang beli, oh mumpung ada yang beli ya, yang jual, mumpung ada yang beli, saya berikan harga murah. Nah itu kita harus hati-hati dalam penentuan data pembanding. Nah kebetulan saya belum punya kertas kerja untuk model seperti ini. Apa aja poin-poin yang bisa diperbandingkan. Nanti moga-moga saya dapat ya. Sampai sekarang saya belum dapat. Pemain juga sempat nanya ke teman-teman di penilai apakah sudah ada pernah melakukan kertas kerja penilaian pesawat yang real. Mereka juga wah kita belum ada nih penilaian pesawat yang bertujuan jual beli ya. Rata-rata ya tadi pesawat berlimpah padat mereka punya. Nah untuk cost approach ya, maka kita akan berhadapan kita mau pakai yang mana nih? Apakah pakai
replacement, atau reproduction. Yang perlu dipahami di sini, saya nggak akan membaca total semuanya, tapi di sini ada satu kunci di sini ya. Jadi ini newer aircraft with the same functionality, ya, it is often less expensive dibanding dengan kalau kita membuat older aircraft dengan function yang sama. Ya, jadi kalau kita misalnya membuat pesawat lama biar fungsinya sama persis dengan pesawat lamanya, tapi terus kita bandingkan dengan harga pesawat baru dengan fungsi yang baru yang fungsinya juga sama, itu biasanya lebih less expensive. Less expensive artinya apa sebenarnya less expensive? Ya lebih murah gitu. Ya. Jadi makanya biasanya menggunakannya apa? Dia pakai replacement daripada reproduction, lebih mewakili, ya lebih mewakili. In case pakai reproduction cost, kita benar-benar real ngitung ya, real ngitung ini prosesnya sama segala macam gitu. Dan nanti juga ada melihat melihat fungsi dari penyusunan fungsi ya, dari excess tadi, excess capital cost-nya. Jadi kita anggap sebagai excess capital cost-nya kalau misalnya ada perbedaan antara menggunakan reproduction dengan harga yang sekarang. Kita anggap sebagai functional obsolescence. Ini sangat, saya bilang, teoretikal banget, ya, teoretikal banget. Kita biasanya nggak sampai ngitung sampai ke sana. Kenapa? Ya tadi, pengetahuan kita akan pasar ini terbatas. Ya. Kalau kita mau masuk ke ranah-ranah sini, mau nggak mau kita harus punya ahlinya, ya, kita ahlinya untuk bisa melihat ini. Makanya lari-larinya biasanya menggunakan pendekatan pendapatan. Lari-larinya ke sana. Terpaksanya menggunakan biaya, apa yang dilakukan, maka akan menggunakan, kalau di sini reproduction, biaya-biayanya nggak terbatas pada real itu tadi, tapi juga direct and indirect labor, ya, bisa masuk ke sana. Juga direct and indirect material. Jadi ini yang sifatnya direct cost, yang satunya lagi indirect cost, yang ikutan. Nah, kita harus mempertimbangkan ini. Nah, ini yang berat ya, kalau kita menggunakan reproduction cost, kita akan berat. Nah, yang bisa dilakukan ya untuk menggunakan estimation-nya, kita pakai menggunakan trend factor. Nah, ini ada sudah paham banget nih, karena kemarin udah keluar di mid-nya. Nah, seandainya saya bikin indeks satu lagi di sini. Semoga saya bisa ngetik ya di sini. Saya bikin tahun 2001, indeksnya anggap aja 100, 2002. Saya bikin indeks, saya ngarang aja ya, 100. 2003 sama dengan 110, 115, 2004, 120. Saya bikin ini, kalian lihat semua ya, saya bikin ini. Terus saya ganti nilai ini, saya ganti penilaiannya. Ini saya coret, tapi ini dinilai tahun 2000. Saya ganti nilainya tuh di tahun 2004. Sini 2004 dengan indeks kayak gini, ya, dengan indeks kayak gini. Dalam waktu 5 menit, saya minta adik-adik menghitung RCN ini untuk soal yang sama ini. Jadi yang ini jangan dianggap, yang ini. Ya, yang ini jangan dianggap. Ini saya tutup. Nah,
dengan dua data seperti ini, bahwa ini ada dua series untuk Consumer Price Index. Yang pertama adalah yang ini. Ini series pertama. Ini adalah seri yang kedua. Sekarang saya minta adik-adik dalam waktu 5 menit sampai 11.50 untuk menilai RCN dari Boeing 737 yang ini, yang di tahun 95 itu nilainya adalah 100 juta. Million itu kan kalau di dolar pada bahasa ini kan 100 juta. 100 juta US dollar. Nah, mulai dinilai, coba dihitung ya, latihan sampai ini 11.51. Oke, silakan. Nanti ada yang present. Silakan ya. Tambahan base year-nya ada dua, yang satu 190, base year yang kedua tambah lagi base year yang kedua ya 2001. Ya, base year-nya ada dua karena ini ada dua series ya. Ada dua seri, ini seri pertama, ini seri kedua. Silakan kalian menilai kira-kira RCN-nya berapa. Apakah sudah masuk, Pak? Nah. Oke, sudah. Nah, jadi di soal kan diketahui untuk harganya yang 100 juta ini kan di tahun 1995 di sini. Nah, sedangkan untuk indeks kelompok yang pertama, base year-nya kan tahun 1990. Nah, jadi kemudian kelompok yang kedua dia mulai base-nya 2001. Nah, supaya kelompok yang kedua ini bisa dipakai indeksnya, berarti kita harus tahu dulu harga di tahun 2021 dengan menggunakan kelompok indeks yang pertama. Nah, untuk tahu nilai RCN di tahun 2001 di sini, berarti kita harus menggunakan atau mencari tahu dulu nilai RCN-nya di tahun 1990. Rumusnya tinggal dibalik aja. 100 dibagi 100 dikali 100 dibagi 116. Indeks harga, jadi harga di tahun 1990 itu sama dengan harga RCN di tahun 1995 dibagi dengan indeks 1995 dikali dengan indeks 1990. Nah, berarti harga di tahun 1990 adalah senilai ini. Kemudian cari tahu harga di tahun 2001. Rumusnya indeks 2001 dibagi indeks 1990. Kemudian dikali dengan harga 1990. Kemudian dari sini baru bisa pakai kelompok yang kedua. Caranya indeks 2004 dibagi indeks 2001 dikali dengan harga di 2001. Tapi kayaknya ini salah, Pak. Saya tadi harusnya ini kan nggak bisa langsung dipakai ya, Pak. Ya. Mungkin itu aja, Pak. Oke, makasih. Ada yang beda? Boleh, Pak, saya. Tapi saya ngerjainnya coba pakai cheat sheet, Pak. Gak apa-apa, coba aja. Izin share screen ya, Bapak. Ya. Nah, ini tadi saya pakai soal yang Bapak. Jadi kan ada dua timeline di sini. Nah, yang pertama itu yang dia pakai tahun dasar 1990. Nah, kalau tahun dasar 1990 itu harganya itu 154 juta berarti. Karena dia itu nyampainya ke tahun 2004 juga di sana. Yang tahun 2002 yang di tabel pertama. Nah, kalau yang tahun dasar kedua itu berarti dia yang di 2001. Nah, harganya itu 120. Berarti kalau tadi saya pakainya karena dia yang 100, dia penilaian di tahun dasar yang pertama dulu, 1990, itu harganya 154 juta, berarti saya jadi yang dasar itu
154 juta untuk penilaian yang di tahun dasar 2001 tadi, Pak. 180. Tapi kayak salah sih, Pak. Ya. Makasih, Pak. Kasih. Nah, kita coba bareng-bareng ya, cukup dua dulu nggak apa-apa. Kita coba bahas bareng-bareng. Mas, coba tadi yang pertama Mas Yuda ya. Mas Yuda bisa share dulu nggak Mas Yuda? Iya, Pak. Ya. Sudah masuk, Pak? Oke. Ya. Saya harus menjawab. Oke. Jadi ini kalau lihat di sini sebenarnya ada yang unik. Di data ini harusnya ada sesuatu yang salah. Ya, pertama itu dulu. Tapi ya nggak masalah. Sebenarnya salahnya itu pun mengakibatkan nanti jawaban kalian bisa beda. Kenapa bisa beda? Ya harusnya ya. Data 2001 ke 2002 antara yang di sini yang di sini itu seimbang kenaikannya. Jadi bisa nggak dibayangkan kalau ini jadi 100, apakah benar ini jadi 154 atau jadi 19? Itu pertama. Jadi kesalahan soal ada di situ. Ini makanya saya bilang kemungkinan kalau ada dua orang yang ada orang menjawabnya ini bisa menjadi dua jawaban berbeda, tapi bisa saja saya benarkan. Karena ada satu kesalahan ya, mungkin bisa disengaja juga kesalahannya. Kenapa? Karena harusnya kenaikan 2001-2002 itu harus sama ini. Antara 149 banding 154 apakah sama dengan 109 dibanding 100. Cara ujinya gimana? Coba Mas Yuda dilihat di sini. Coba 2002 154 dibagi 149 berapa? 154 dibagi 149. Nah, terus sekarang 109 dibagi 100. Nah, ini sebenarnya ada kesalahan indeks di 2001, 2002 antara tabel 1 dan tabel 2. Kalau tanya ini nggak mungkin terjadi. Ya, karena ini soal, berarti ini akan mengakibatkan dua tipe jawaban yang kemungkinan akan berbeda. Jawaban pertama itu adalah ketika misalnya Mas Yuda ngitung langsung dari indeks ini tahun 95 sampai dengan 2002 dulu. Berarti 195 2002 rumusnya 154. Ya, kita hitung dulu di sini. Kanan coba Mas Haru dikasih keterangan menghitung harga di tahun 2002 gitu. Di tahun 2002. Berarti kita 15 sama dengan 154 langsung dibagi 116 kali 100. Nah, ini adalah harga di tahun 2002. Tapi juga bisa menghitung coba harga di tahun 2001. Harga tahun 2001. Berarti rumusnya adalah 149 dibagi 149 dibagi 116 dikali 100. Nah, kalau kita pakai cara yang pertama, maka untuk menghitung indeks menghitung harga di tahun 2004 yang cara pertama, berarti kita lihat yang cara pertama harga 2001 sampingnya lagi Mas. Sampingnya lagi. Nah, sini harga di tahun 2004. Nah, 2004 kita lihat ini pakainya ya 120 dibagi 100 dikali 128, something ini. Nah. Terus kalau yang harga 2004 yang kedua berarti 120 dibagi 109 kali 132. Nah, cara gampangnya itu. Tapi dengan saya memberikan soal yang seperti ini, kemungkinan ada yang menjawab yang pertama maupun yang kedua. Jadi ini kalau dua-duanya menjawab kayak gini, benar apa salah? Dua-duanya saya akan benarkan. Karena yang salah bukan kalian, yang salah ada soalnya. Yang salah adalah soalnya. Berarti soalnya ini nggak beres. Kenapa nggak beres? Harusnya nih yang poin di sini. Dan saya coba cek lagi. Saya coba pakai annotate ya. Ini harusnya, ini kan tadi, ini sama ini harusnya sama. Kalau pakai data real pasti akan sama. Nggak mungkin beda. Ya, ini berbanding ini, itu harus sama dengan ini berbanding ini. Ya.
Makanya dengan soal yang ini saja, kalian akan mempunyai dua jawaban berbeda. Ada yang menjawab ini, ada yang menjawab ini. Coba kalau kita pakai cara ini, kita pakai cara yang mana lagi? Udah nggak ada, karena kesempatannya cuma 2 aja nih. Kalau kita pakai cut off-nya 2000, di sini nggak ada 2000. Benar nggak? Jadi cut off-nya paling nggak bisa pakai 2001, atau kita pakai cut off 2022. 2002. Jadi hasilnya akan berbeda, walaupun sama-sama seolah-olah harganya, karena ada perbedaan di sini. Kalau ketemu salah kayak gini kalian, maka saya akan benarkan baik jawaban pertama maupun jawaban kedua. Ya. Ada yang menjawab dengan jawaban pertama nggak? Ada. Ya Mas Yuda sendiri ini kan. Nah, Mas Yuda ada jawabannya udah oke. Ya, 154 berarti pakai cara yang pertama. Yang cara kedua bisa dipakai, bisa. Ya. Ini kesalahan di soalnya. Nah, makanya dengan kesalahan soal ini bisa kalian pakai cara 1 maupun cara 2. Tapi jangan jawab, ini salah soal. Kalian mau kasih keterangan nggak apa-apa. Kalau kasih 2 jawaban seperti ini pun, itu paling perfect. Berarti kalian menyadari ada data yang salah di sana. Ya. Karena perbandingannya harusnya sama ini. Ya. Karena inflasi di 2001 ke inflasi 2002 ya harus perbandingannya sama dan antara inflasi di seri 2 ini juga. 1,9 dan ini. Kalau pakai data real, coba kalian bikin aja data BPS misalnya. Kalau punya 2 indeks, pasti akan sama perbandingannya. Coba kalian utak-utik data BPS yang pakai indeks kayak gini. Ya, perbandingannya sama nggak? Gitu. Walaupun pakai Bezier yang manapun, harusnya sama. Misalnya ada Bezier lagi data yang 2000 sekian, pasti akan sama. Ini contoh untuk yang penggunaan ini. Nah, kemarin kalau contoh soal itu kan bukan pakai ini, pakai persentase 11% sampai dengan 30%. Nah, itu adalah kalau kita mau bikin indeks ya selisihnya yang dikasih. Ya, selisihnya kita indekskan terus gitu. Bukan langsung dipakai angka itu. Karena kalau dipakai nggak wajar datanya. Itu bukan bilang, tapi kan nggak ada itu Pak. Ya, memang nggak ada itu. Nah, saya nggak akan menyalahkan total. Saya akan menilai tetap. Ya, minimal kalian ngitungnya udah benar. Tapi esensinya nggak dapat, gitu aja. Esensinya nggak dapat. Kalau bisa perfect ya harus kayak gini. Kalau kalian mau perfect jawabannya ya sampai dengan ini. Kalian punya 2. Walaupun dia bilang soalnya salah, ini soalnya salah. Saya sengaja bikin ini beda memang. Mas Adi kan agak mikir lama di sini, 109 pikirannya berapa. Mungkin kalau saya bilang di sini 103 itu nilainya pasti mendekati. Kalau saya bikin ini 103, ini pasti nilainya mendekati. Silahkan kalau nggak percaya nih, ini bikin 103. Ayo Mas Yuda, kita bikin 103 nih Mas Yuda. Nilainya mendekati lah, 103, sekian. Coba yang harga di sini Mas Yuda di sini jadi 103, yang lainnya tetap sama. Ya. Gimana Pak? Yang 2002 kita kasih 103. Oh. Jadinya bukan 109. Berarti yang di bawah ya, yang di bawah. 120 ini Mas. 120 dibagi 103. 120 bagi 103 kali ini. Harusnya nilainya mendekati, harusnya. Ya kan? 154. Cuma klik komanya aja nih, komanya ada 0,557 something gitu. Ya itu yang dibilang ini datanya memang nggak perfect. Tapi kalau kita mau perfectkan data ini, maka di 2002 itu 103 bukan 109. Oke, paham di situ ya? Kalau ini datanya nggak perfect, tapi akan kalau data ini kita paksakan untuk jadi soal, ya, seri 1, seri 2 ini, maka kemungkinan jawaban kalian bisa jawaban ini 1, ini 2. Dan itu benar semuanya. Kalau sama saya, pasti benar semuanya. Ya, benar semuanya. Nah, tapi kalau kalian bisa menjelaskan perbedaannya, udah pasti saya kasih 95. Ya. Untuk nilai saya ini saya kasih 95. Kalau kalian bisa menjelaskan ini. Karena nggak semua orang bisa nangkep ini. Ya, nggak semua orang bisa nangkep ini. Ya, bukan soal yang salah, ya tadi saya juga bukan soal yang salah. Saya coba untuk melihat datanya. Ini harusnya sama nih, harusnya. Karena ini prinsipnya sama. 2001, 2003, nah ini. Kalau 103 angkanya nih. Ya kan? Nah, ini perbedaan karena koma aja nih.
ya karena ada pertanyaan di sini? Memang penilaian itu nggak berdiri sendiri. Ini kenapa di ini kalian juga belajar yang lain karena penilaian itu nggak berdiri sendiri. Dia itu ya ini kan teori mikro ke makro inflasi ya, terkait inflasi dan sebagainya, penghitungan menggunakan CPI dan sebagainya ya. Kalian paling paham rumusnya itu nanti dibuat ya. Jadi Mas Yuda udah oke. Yang ngitung ini sebenarnya nggak perlu. Ngitung ini nggak terlalu perlu apa-apa. Kita cuma udah tahu di sini ya, ini tinggal harganya di 116 berapa. Karena kita angka ini dapatnya ini aja 100, ya di sini berapa 128 dan kemudian di sini terus 154. Nah, mungkin ada yang cari lagi yang di sini sama yang di sini tadi yang ketemunya 146. Either way good. Either way good. 1, 2 boleh semua. Ya. Ucapkan lebih dari 1. Oke. Sekarang kita balik ke ini, kita latihan lagi habis ini. Ya. Saya stop share ya, Pak. Kita latihan lagi untuk beri kesempatan yang lain untuk tulisan untuk dapat nilai aktivitas. Biar bisa ngejar yang kelas sebelah. Oke. Ini tadi kita lihat kan vektor, ya. Jadi penentuan RCN dan sebagainya macam. Ini sebagai contoh kita ngambil datanya, price list-nya di tahun 2018, misalnya kita punya data ini. Ya. Ya, kalau misalnya kita punya nanti data dari mana, ya kita ambil aja nih. Data Boeing Airways, data kapan nih? Oh, per 2018. Misalnya ada yang nggak dijual lagi, ya tipe apa udah nggak dijual lagi di tahun 2019. Maka kalau kita mau update, ya tinggal indeksnya. Ya, indeksnya berapa? Indeksnya terus kalau mau pakai indeks yang mana nih? Karena kan ini $1 million semua, Pak. Gitu. Ya, jadi ada beberapa yang memang ini jadi apa ya? Sebenarnya dispute. Ketika kita misalnya pakai dolar, apakah kita tetap menggunakan indeks dolar atau pakai rupiah? Gitu. Kalau prinsip saya gini, ketika dia pakai dolar, sebenarnya harga yang dipakai harga dolarnya mereka, ya, pakai indeks harganya mereka. Ketika kita pakai euro, pakai euronya, inflasi di euro, CPI-nya euro seperti apa. Setelah itu setelah euro baru kita kita kurskan dengan nilai rupiah, kita konversi ke nilai rupiah sekarang. Ya, itu bisa seperti itu caranya. Ya, karena memang yang layak ya itu kita melihatnya ya kalau ini dalam bentuk dolar kita lihat inflasi di dolar itu berapa, indeks harga di dolar berapa. Ya. Kalau euro. Karena kita mau bicara ini, kalau pakai terus ini dirupiahkan pakai kita lagi, itu kita double kita. Pertama, dari dia ke kita aja nilai tukarnya udah berbeda. Coba kalau misalnya kita pakai nilai yang 2000 sebelum krisis moneter, ya, sebelum 98. Itu bayangin kalau kita pakai itu. Waktu nilai kursnya kita kecil banget. Wah, nilainya nanti seolah-olah meledak atau malah jadi murah. Ya, kita nggak tahu. Terus habis itu kita pakai inflasi Indonesia. Waduh, gede banget nanti. Ya, 98 sampai sekian. Nah, paling aman, kalau saya, ini mungkin di soal nggak mungkin ada ya, nggak mungkin soal ada. Kalau misalnya soal nggak ada ya kali pakai ini di indeks Indonesia kan aja udah, nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya di dunia real ya kita ini pakai indeksnya mereka, habis itu kita kurs dengan nilai yang sekarang. Ya kita kurs dengan nilai sekarang. Itu kalau kita mau aman ya seperti itu. Nah, yang kedua adalah income approach. Income approach di sini bisa pakai dari capitalization di sini atau mungkin namanya DCF. Ya, discounted cash flow, kalian udah sangat paham lah ini. Jadi bisa kita menggunakan DCF, ya, ini kayaknya harus DCF atau direct capitalization. Ini direct capitalization aslinya. Ya, bisa pakai annuity, ya, yang misalnya dia itu ada batas tertentu. Kalau dia last forever, annuity tapi last forever, maka dibilangnya perpetuity, yang langsung pakai income stream menggunakan direct capitalization yang ini. Ya. Nah, kita coba lihat di latihan soalnya. Kalau teori ini pasti bingung Pak maksudnya apa. Nah, ini contoh misalnya kita punya asumsi bahwa ini
titik krusialnya kalian ketika menggunakan direct capitalization. Bahwa income-nya adalah fix 200.000 per year dan dia last forever. Ini kata kuncinya. Jadi kata kuncinya fix sama ini, last forever. Artinya sampai dengan tak terhingga. Nah, ada data capitalization rate-nya sebesar 20%. Maka kalian bisa menggunakan direct capitalization, tinggal dibagi saja. Maka nilai pesawatnya adalah 1 juta. Tapi di contoh yang kedua, dia punya income 250.000 per year. Interest rate-nya sekitar ini. Terus dia punya nilai sisa 100.000 dan punya sisa nilai ekonomi 15 tahun. Maka caranya adalah seperti ini. Ya. Jadi ini adalah nilai sisanya di annuity-kan. Ini adalah nilai pendapatannya selama 15 tahun. Ya. Jadi kalau kalian bikin di sana. Asumsinya berarti apa ini kalau kita model kayak gini? Asumsinya pendapatan dibayar di belakang. Karena seolah-olah tidak ada pendapatan di tahun 0, di mana angka nilainya itu seolah semua di present value kan. Ini ya. Angka pertama present value kan berarti kan tahun depan ditarik ke sekarang. Berarti pendapatannya kita hitung di mana? Di tahun depan. Bukan sekarang nggak terima, enggak. Ini asumsi yang dipakai oleh soal ini. Ya. Kalau asumsinya terimanya tahun depan, sekarang terima, berarti harusnya kan present value-nya langsung 250.000 plus. Tahun 1, tahun 2, tahun 3, sampai tahun 14. Kenapa kok tahun 14? Iya. Ya. Karena tahun 15-nya diterima di depan nanti. Nggak sampai ke tahun 15 berarti. Ya. Seolah pendapatan diterima di depan. Nah ini berarti asumsinya pendapatan diterima di belakang. Nah sekarang kita latihan soal lagi. Seandainya kita buat bahwa yang ini saya hapus. Berarti ini berarti penghitungannya juga nggak boleh ya. Ini sama, terus ada data lagi di sini. Ada data lagi, tambahan data. Setelah 15 tahun, pendapatan berkurang 60%. Artinya pendapatannya sekarang berapa? 40% dari pendapatan awal. Gimana cara ngitungnya? Ya kalian tahu lah, masa nggak tahu ya. Selama fix sampai terhingga. Jadi ada data baru ini. Setelah 15 tahun ada pendapatan berkurang 15 fix sampai tak terhingga. Pertanyaan sama. Kalau kita mau lihat present value-nya berapa? Ini masih sama, ini sama. Kira-kira present value-nya berapa? Dari sini ada nggak yang data yang kalian nggak punya? Di sini dulu. Ada nggak? Capret, Pak. Oke, makasih Mas Hilal. Ya, berarti data yang kalian nggak punya. Saya tambahin lagi di sini. Cap rate-nya untuk yang tadi itu fix 9%. Ya. Nah, dengan ini bisa ngitung nggak? Ada yang kurang informasinya? Ada yang kurang informasinya? Oke, ada ya? Oke, karena soalnya agak panjang, saya kasih waktu 10 menit. Nanti kita diskusi, 2 orang presentasi lagi. Yuk kita kejar, biar presentasi kalian banyak. Biar ngejar untuk aktivitasnya. Ya, soalnya ini sama, interest rate-nya ini sama, 15 rate economic life-nya berarti ini kita seolah-olah kita hapus, dia 15 tahun, bukan economic remaining, 15 tahun itu penghasilannya sekian ya, seolah-olah. Setelah itu tahun ke-16-nya berarti pendapatan berkurang 60% fix sampai tak terhingga. Cap rate fix 9%. Kenapa saya bilang 9%? Karena bisa saja. Ini kita nggak bicara itu, kadang beberapa capitalization rate itu tahunnya beda ya.
Kalau di data real kadang beda-beda tuh tiap tahun kadang ya. Nah, kita anggap aja fix 9%. Sekarang lakukan penilaian menggunakan untuk menghitung present value dari aset ini. Waktunya 10 menit, kita akan ketemu lagi di 12.31. Atau kalau mau sholat sekalian, ya kalian misalnya bisa mau sholat, kita kasih waktu 15 menit, yang masih tidur, kita ketemu lagi ya plus minus di 12.40. 12.40 kita ke gabung lagi sini ya. 12.40 nanti ada yang present lagi. Kalau ngomong udah ada gitu tadi ya, Mbak Tiffany, Mas Yuda ya tadi. Kasih nanti yang lain monggo untuk mengumpulkan aktivitasnya. Makasih. Ya, 12.40 ketemu lagi. Yang mau sholat silakan juga. Karena sebenarnya ini kalau pakai Excel, pakai rumus sebenarnya sederhana. Oke, terima kasih. Ketemu lagi ya 12.40 ya. Oke, Mas. Terima kasih. Silakan, saya stop share-nya. Ya, silakan Mas. Pertama kan net income dari tahun 1 sampai tahun 15 itu 250.000. Nah, di soal itu katanya habis tahun ke-15 itu pendapatan mengalami penurunan 60%. Jadi pendapatan setelah tahun ke-15 itu adalah 100% dikurangi 60% dikali dengan tahun sebelumnya, yaitu 250.000. Jadi didapatkan pendapatannya 100.000. Dan itu tetap sampai selamanya. Kemudian kita mencari terminal value. Terminal value itu dengan membagi 100.000 dibagi dengan cap rate 9%, sehingga diperoleh hasilnya 1.111.000. Kemudian total dari net income ditambah terminal value itu seperti di bawah ini. Setelah itu dikali dengan tingkat diskonto 7,5%. Nah, untuk diskon faktornya ini caranya adalah 1 dibagi dengan 1 ditambah dengan discount rate dipangkatkan dengan periodenya, sehingga diperoleh diskon faktornya seperti ini. Kemudian dikali dengan total yang tadi dikali dengan diskon faktornya, sehingga diperoleh present value dari masing-masing pendapatan per tahunnya. Kemudian dijumlahkan present value tersebut sehingga diperoleh NPV-nya 2.582.298, Pak. Ada yang beda nggak dari Mas Fahru Rosi? Saya ada perbedaan, Pak. Ya, saya Mas Ubaid. Tapi sebelumnya, Pak, saya pakai HP, Pak. Tapi akan coba saya searching terlebih dahulu, Pak. Ya, bisa. Ngomong. Saya minta ke kirim, kalau bisa pakai HP bisa ya. Ini apakah sudah terlihat, Pak? Nah. Ya, udah. Nah, sebenarnya sih hampir sama kayak Rozi sih, Pak. Cuman yang pas terminal value saya taruh di tahun ke-16. Kalau Rozi kan tahun di tahun ke-15 kan, Pak. Ya. Nah, hingga kalau saya nanti pakai diskon faktornya itu yang tahun ke-16, Pak. Kalau Rozi kan tahun 2015 saya. Nah, jadi otomatis nilai akhirnya agak ada perbedaan sedikit, Pak. Kalau saya 255, kalau Rozi tadi 258. Ya. Oke. Terima kasih. Kira-kira asumsi yang dipakai antara Mas Ubed dengan Mas Rosi itu beda gara-gara ya. Karena kalau kita lihat, tapi di awalnya semua sama. Coba kita, aku minta yang Mas Rosi dulu. Mas Rosi, coba share tadi.
Kita coba satu persatu ya, kita coba lihat satu persatu mana yang kira-kira pas, mana yang enggak gitu. Tapi intinya sebenarnya kalau aku yang lihat sekilas, kalau saya lihat sekilas ini semuanya bisa. Dua-duanya kalaupun dijawab itu mungkin udah bisa 80, udah bisa gitu. Cuma ada yang perlu diterangkan di sini. Semisal nih, konteks ketika Mas Rozi bilang bahwa ini pendapatannya 250.000 di tahun 1 gitu. Satu artinya mungkin berarti kita berdiri di tahun 0. Ya. Kalau saya ibaratkan kan kayak gitu ya. Kita berdiri di tahun 0 berarti menganggap bahwa nilainya 250.000 itu adalah nilai tahun setelah itu, setelahnya. Berarti tahun penilaiannya kapan? Kalau ini tahun 1 2022, berarti saya lagi menilai tahun 2021. Benar nggak? Ya. Jadi karena kita present value kan nilai 250.000 itu kita present value kan ke nilai sekarang 1 tahun. Berarti kan anggapannya kalau saya melakukan penilaian tahun 2022, berarti 250.000 saya terima kapan? 2023. Artinya seolah-olah pendapatan itu saya terima di belakang. Asumsinya gitu kan? Itu asumsi dasar yang harus kalian pahami dulu. Asumsi dasar yang kalian pahami dulu. Sehingga akhirnya kalau dibilang 15 tahun, itu 15 tahun itu ya kita beri tahun 0, 15 tahun lagi ke depan. Ya bisa dibayangkan seperti itu ya. Dibayangkan seperti itu. Nah, kalau misalnya kita konteksnya adalah diterima di depan, berarti saya tahun 2022 saya terima sekarang ya. 2022 saya terima sekarang, artinya nanti tinggal semua ditarik ke depan. Makanya kemungkinan nanti berarti penilaian di nolnya itu ada 250.000, berarti nanti hitungannya cuma sampai tahun ke-14. Karena kita tarik ke depan. Benar nggak? Itu asumsi dasarnya. Nah, kalau yang ini biasanya wajar memang ini. Ya, wajar yang dipakai biasanya yang caranya Mas Rozi. Jadi semuanya kita seolah-olah berdiri di tahun 0, ya, terus kita 15 tahun ke belakang. Berarti kita tinggal lihat terminal value-nya. Oke enggak? Gitu. Pertanyaan saya sebenarnya satu. Terminal value itu yang kita pakai pendapatan tetap, nah pertanyaannya tadi, itu diterimanya di depan apa di belakang? Itu akan mempengaruhi kalian melakukan penilaian ini. Ya, terimanya di depan atau di belakang asumsinya. Penerimaannya memang di tahun 2016, ya 2000 anggap aja kalau ini 2021 pertama, 2022 di 2016. Apakah bisa diterima di 2015? Apakah dia akan menjadi di 2016 baru kita terima? Dianggap bahwa itu pendapatan 2016. Ini kan beda kayak tadi. Kalau tadi kan soalnya dijual. Dijualnya bisa di tahun 2015 bisa. Kenapa? Setelah selesai kontrak di belakang 250.000 terus dijual. Jadi poinnya sama, bisa terjadi. Jadi ini nanti tambahan asumsinya adalah kita asumsi apa kalau Mas Rozi ini dibenarkan. Kalau punya Mas Rozi dibenarkan, asumsi yang terjadi adalah semuanya itu seolah-olah untuk yang di belakang itu dibayarnya pendapatannya diterima di depan. Seolah-olah nanti yang 2016 kita tarik semua ke 2015 sehingga hanya present value-nya di sana. Kalau Mas Ubed seolah-olah terimanya di belakang, artinya pendapatan yang 2016 ya di 2016 diterimanya, bukan di 2015. Jadi kenapa reasoning mungkin dalam bayangan saya, itulah apa yang di pikirannya Mas Ubed sama pikirannya Mas Faurozi itu berbeda. Karena kalau yang Mas Faurozi beranggapan pada waktu tahun 1 sampai 15 penerimaan diterima di belakang, tapi waktu tahun ke-16 penerimaan seolah diterima di depan. Nah, dikapitalisasi langsung. Dua-duanya salah apa dua-duanya benar? Bisa benar dua-duanya buat saya. Tapi kalau yang wajar diterima dari penilaian biasanya dosen-dosen yang lain, itu dia akan melihat bahwa biasanya kapitalisasi disesuaikan kayak punyanya Mas Faurozi. Ya, itu secara umum biasanya diterimanya seperti itu, bahwa nanti yang 1.111.000 itu dihitungnya di tahun ke-15. Itu yang pendapat secara umum biasanya rata-rata kayak gitu. Tapi saya nggak akan menyalahkan Mas Ubaid ketika Mas Ubaid menggunakan asumsi lain. Jadi Mas Ubaid bisa benar, tapi menggunakan asumsi lain. Tapi kalau yang as usual, biasanya dipakai punya Mas Fahru Rozi. Ditarik semua soal 2015, atau tahun ke-15, jadi value-kan. Nah, kalau Mas Ubaid biasanya ya kita asumsikan lagi berarti nanti ya.
semua diterima di belakang. Yang bisa diterima secara umum itu punya Mas Faurozi. Kalian pasti belajar di residensial pasti gini caranya, benar nggak? Rata-rata gitu. Dosen penilai rata-rata menggunakan teknik yang punyanya Mas Rozi daripada punya Mas Ubed. Tapi kalau saya, selama Mas Ubed ada reasoning kenapa dia melakukan kapital atau menggunakan present value-nya, menggunakan diskon, tinggal diskonnya itu menggunakan tahun 2016, soalnya 16 tahun, ya asal ada reasoning-nya, saya akan bisa terima punya Mas Ubed. Ya. Tapi yang umum biasa dipakai yang punya Mas Faurozi. Ya. Ini udah cukup bagus ya untuk Excel-nya. Nanti mungkin kalau, nah ini kalau ditanya lagi, Mas Edi, Pak Edi kalau jawab kayak gini gimana, dapat berapa nih saya? Gitu. Misalnya kayak gitu ya. Kalau cuma punya Mas Faurozi kayak gini aja, kalau ditanya ya, itu jawabnya seperti ini, ya 80 dapat, 85 bisa dapat. 85 bisa dapat, 80, 85 bisa dapat. Kurangnya apa sih? Ya tadi asumsi-asumsi tadi. Ya, karena bisa saja saya akan bilang di tahun, jadi misalnya ngitungnya dari tahun 0, jadi di sini saya lihat, bentar. Ini pakai ini ya, jadi kemungkinan yang bisa terjadi. Yang kemungkinan nggak umum gitu, bisa aja nggak umum. Ini ya diskon faktornya saya nolkan, di sini 0 atau 1 ya, 1 lah aja jadi 1. Jadinya di sini tetap 250.000, di sini baru ke sana bergetar. Ya, bisa seperti itu. Jadi rumusnya saya ganti di sini, rumusnya adalah ini -1. Jadi seolah-olah ini tetap dia nggak akan ada present value-nya. Karena tadi asumsi saya terima pendapatan di muka. Bisa seperti itu, bisa. Nggak umum, karena nggak umum pakai asumsi. Mau umum, mau nggak umum, ketika kalian menerangkan ini, artinya pemahaman kalian udah bagus, gitu. Nggak cuma langsung ini dikali, itu langsung ketemu, gitu. Nggak. Tapi kenapa ini dipakai 0,9 di sini, sama penempatan yang 1,1 ini di sini, ya. Reasoning apa yang Anda pakai, itu yang bisa menjadikan nilai Anda naik. Ya. Dari yang mungkin 80 menjadi 90, bahkan 95. Ya. Soalnya juga ditulis seperti apa. Soal itu tetap ditulis apa yang diketahui, terus sampai dengan jawaban ini, terus disimpulkan di sini, ya. Sampai dengan reasoning-reasoningnya. Apa asumsi-asumsi yang dipakai. Nah, itu menunjukkan pemahaman kalian. Ya, menunjukkan pemahaman kalian. Kenapa seperti itu? Ya karena kita sifatnya belajar online. Kalian bisa saling memberikan info ke temannya. Sangat gampangnya ya, karena online ya. Excel saya kirim, selama ini tinggal di copy, langsung bisa saya bikin gitu. Karena kita online ya. Jadi sangat memungkinkan. Tools-nya tuh banyak. Ya. Di grup WA juga banyak. Tapi untuk bikin asumsi, bikin kenapa saya seperti ini, itu kan menggunakan kata-kata sendiri. Ya, kalau misalnya itu, ya kan saya bisa nyontek aja, ya bisa juga. Cuma effortnya lebih tinggi juga. Jadi ini yang mungkin akan membedakan mana yang dapat nilai 90, mana yang dapat nilai 80 sampai dengan 85. Kalau jawab seperti ini, benar, kayak gini toh, sampai dengan soal, tanpa reasoning segala macam, mungkin nilainya antara 80 sampai 8, maka tulisannya ini pakai mouse ya, 85. Ya. Ini saya udah kasih contoh ya, yang nulisnya kayak gini, cara jawabnya kayak gini, ya nilainya antara ini toh. Dapat 90 sampai 100, saya nggak ada masalah, saya kasih nilai 100, ya harus lebih lengkap dari ini. Intinya itu aja. Informasinya disampaikan seolah saya itu orang awam. Saya akan membaca laporan penilaian Anda, saya orang awam. Kenapa Anda menggunakan ini di sini? Kenapa nggak langsung ini dianggap sebagai 1? Kenapa ini tempatin di sini, bukan di sini? Ya. Sampai penghitungan angka, misalnya 60% itu dari mana, nggak langsung dari 100, misalnya kita lihat dari mananya, ada fakta-fakta sebelumnya yang ditulis di sebelum kalian nulis Excel ini. Jadi itu kalau kalian mau dapetin angka yang ini. Ya. Ini udah cukup. Nah, kalau kalian memang targetnya cuma 80-85, ini cukup. Nggak usah ngoyo ke sini. Ya. Nggak usah ngoyo ke sini. Ya, bisa di sini, ada masalah. Oke.
Ada pertanyaan untuk yang materi ini? Ya. Ada pertanyaan? Ini kayaknya udah cukup jelas ya, Mas Ubed maupun Mas, ini paling nggak saya anggap sudah mewakili, tadi juga Mbak Givani juga saya anggap sudah mewakili sama Mas Yuda, ini Mas Ubed sama ini pandangannya sudah cukup mewakili, ya, mewakili dua kubu sebenarnya itu, ya, antara yang mencatat di 2015 dan mencatat 2016 itu biasa umum terjadi, ya. Dua-duanya tidak bisa saja tidak bisa saya salahkan, ya, dalam konteks tadi dua-duanya nggak bisa saya salahkan, ya, karena memang mungkin ada reasoningnya. Nah, kalian kalau mau lengkap lagi kasih reasoningnya kenapa seperti ini, kenapa seperti itu, ya. Nah, tadi sendiri ya dengan konteks kayak gitu berbeda antara Mas Ubed dengan Mas Faurozi, ya. Kalau saya milih mana yang lebih bagus dalam konteks jawabnya sama kayak tadi persis, ya saya nggak akan membedakan antara Mas Ubed sama Mas Faurozi, nilainya akan sama. Tapi kalau Mas Ubed tambahin dengan asumsi, Mas Faurozi enggak, ya pasti akan lebih tinggi masuk Mas Ubed. Begitupun sebaliknya, kalau Mas Faurozi menambahkan asumsi segala macam keterangannya, nggak cuma kayak itu. Karena itu belajar penilaian bukan matematika ya. Kita belajar penilaian bukan matematika. Yang kalau soal matematika 2 tambah 2 sama dengan, nah kalian tulis 4 aja nggak ada masalah. Ya, nggak perlu lagi ngapa-ngapain, 2 tambah 2 sama 4 gitu. Karena ini penilaian berarti harus ada kata-kata yang perlu dijelaskan. Ya. Ini tabel terkait apa? Kenapa Anda pakai 250.000 yang present value-nya itu langsung 0,9. Kalau misalnya kenapa nggak langsung 250.000, dia memang di tahun ini saya terima. Itu sebagai contoh. Ya. Baik, kalau memang dia udah berjalan nih 250.000, kami juga terima tahun sekarang juga terima 250.000, besok 250.000. Mana buktinya? Ini kontraknya. Ordinary kayak gitu kan, ini kontraknya. Kami terima di depan. Apa saya present value kan? Mau saya terima sekarang kok. Nah, itu contoh juga. Oke. Di dua-duanya bisa saya dapatkan nilai tinggi, tapi belum setinggi itu. Ya. Kalau ditanya antara Mas Faurozi sama Mas Ubed, mana yang lebih tinggi dalam konteks menjawabnya seperti tadi, saya akan nilai sama. Ya, saya akan nilai sama antara Mas Ubed dengan Mas Faurozi. Oke. Ada pertanyaan? Sekali lagi. Izin bertanya, Pak. Boleh, Mbak Nabila. Silakan, Mbak Nabila. Itu kalau misalnya pendekatan pendapatan ya, Pak. Kalau misalnya di DJKN itu kan berarti nilai pesawatnya itu untuk keperluan pembuatan neraca ya, Pak. Nah, misalnya nilai pesawat kepresidenan gitu. Kan itu pemakaian pribadi ya, Pak. Maksudnya bukan yang komersil. Nah, itu berarti pendekatan pendapatan itu nggak bisa dipakai ya, Pak? Iya. Kalau biasanya kalau pesawat kepresidenan itu kan tujuannya untuk pencatatan, karena dia itu memang untuk pencatatan ya nggak akan diperjualbelikan, ya kemudian dicatat dia menggunakan prinsip akuntansi, yaitu pencatatan nilai perolehan. Nilai perolehan itu bukan cuma dari harga pesawat, tapi seluruh biaya yang membuat barang itu ada. Ya, jadi nggak cuma pesawatnya saja, pencatatannya itu menggunakan tadi membuat barang itu. Kalau misalnya saya disuruh menilai revalen sekarang, bisa dianggap menilai, maka lebih tepat saya menggunakan indexing. Ya, lebih cepat saya menggunakan indexing terus tangan penyusutan yang ada. Itu mungkin itu Mbak Nabila. Tapi kalau saya mau jual baru nanti bisa saya pakai data pasar, ya. Pendapatannya agak susah juga pendapatan sebenarnya. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, yang lain? Karena udah jam 1, ya. Aduh, saya belum isi itu ya. Nanti saya lihat di portal. Yang hadir ini Mas Afan hadir? Itu Pak, yang tadi izin itu Pak. Oh ya, Mas Afan izin ya. Terus Mas Ubed tadi hadir. Oke, saya simpan presentasi dulu. Ini baru ini. Ini udah ditutup soalnya perkuliahannya. Saya belum upload dokumen. Oke, mungkin sampai di sini untuk pertemuan kali ini. Penugasan, saya belum berikan penugasan dulu. Nanti di selanjutnya saya berikan penugasan berakhir. Oke, jadi nanti penugasan selanjutnya untuk kuis mungkin akan sering, seperti yang disampaikan, nggak ada masalah kalau kalian ada koneksi yang putus. Saya juga senang tadi nilai akurasinya naik ya.
Udah 70% nilai akurasinya, dari yang kemarin cuma 30 sekian persen, moga-moga ke depan bisa sampai 90% akurasi. Jadi nilainya, tugasnya tinggi semua. Ya, nilai kuisnya juga tinggi semua. Bisa ambil mungkin 2 atau 3 nilai kuis terbaik dari masing-masing kalian. Oke, mungkin sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, jaga terus kesehatan ya Dede ya.